Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul ghufran. Wassalatu wassalamu ala man lahu uswatun wa maram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu atau video sebelumnya sudah dibahas tentang secuplik tentang Ramadan. Maka mereka yang memanfaatkan sisa umur dalam rangka untuk menyambut Ramadan dan menjalankan Ramadan dengan segenap amal soleh, mereka adalah orang yang insya Allah termasuk orang yang beruntung. Tetapi mereka yang pada saat Ramadan tiba, dia memposisikan Ramadan seolah seperti hari-hari biasa. Dia memperlakukan Ramadan itu seperti tidak punya nilai apa-apa. Sehingga Ramadan begitu saja berlalu. Dia tidak gunakan dalam rangka untuk bertobat. Tidak digunakan dalam rangka untuk merangkai amal soleh. Tidak digunakan dalam rangka untuk melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelaslah orang tersebut adalah orang yang sangat rugi. Padahal kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap hari itu harus ada perbedaan walaupun hanya sedikit. Mengapa demikian? Karena predikat khosir, rugi itu akan tersematkan kepada mereka yang sama saja ketika hari kemarin bernilai 7, hari ini pun 7, dikatakan rugi. Bagaimana kalau seandainya hari kemarin 7, hari ini 5, ini jelas kerugiannya sangat luar biasa. Lebih dahsyat lagi, mereka yang merasa rugi itu seharusnya mereka yang tidak menjadikan Ramadan ini sebuah permata yang sangat berharga dan mahal. Ketika tidak memposisikan Ramadan laksana harta, laksana mutiara yang sangat berharga, tentu dia termasuk orang yang sangat-sangat dan sangat merugi. Kenapa demikian? Karena belum tentu kita akan berjumpa kembali dengan Ramadan. Maka orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang jenius itu disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang jenius itu adalah mandana nafsahu, orang yang mampu meredam hawa nafsu, wa amila lima ba'dal maut, dan dia melakukan aktivitas dalam rangka menghadapi sesuatu kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Di hari-hari dia terus berusaha untuk melakukan dua hal itu sehingga sempurna penyematan cerdas kepada yang bersangkutan. Yang pertama, meredam hawa nafsu, artinya ketika hawa nafsunya tidak mau menunaikan ibadah Ramadan, dia tekan. Dia berusaha untuk taklukan, dia berusaha untuk tundukkan, tapi bukan untuk dibunuh. Hawa nafsu bukan untuk dibunuh, tetapi untuk ditundukkan. Pada saat mampu menundukkan hawa nafsu yang keinginannya tidak mau untuk melaksanakan Ramadan, dia coba tundukkan, dia coba taklukan, akhirnya berlangsunglah puasa. Dan yang kedua, wa amila lima ba'dal maut, dan melaksanakan aktivitas apapun dalam rangka menghadapi sebuah kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Maka jika demikian berarti tidak ada hubungan secara pasti, tidak ada korelasi secara nyata bahwa orang cerdas, orang jenius bukan terletak pada strata yang ditetapkan oleh manusia. Sehingga belum tentu seorang yang dinobatkan sebagai profesor, dia adalah orang yang cerdas di hadapan syariat dan di hadapan Allah serta Rasulnya. Karena hanya dua kriteria. Yang pertama adalah dunuwun nafsi, yang kedua adalah al-amal lima ba'dal maut, menundukkan hawa nafsu. Yang kedua adalah mempersiapkan terus dengan segenap
kemampuan yang maksimal, dia lakukan segenap aktivitas taat, tunduk, nurut. Itulah hakikatnya dia sebagai orang yang cerdas di hadapan syariat. Walaupun terkatakan untuk orang tersebut, dia itu kan tidak pernah sekolah SD pun. Tetapi ketika memiliki dua sifat ini, pastilah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sebagai orang yang cerdas. Oleh karena itu, kita sebagai yang diberikan kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama kita merajut kebaikan, amal soleh dan ketaatan, apalagi di dalam bulan Ramadan, kita maksimalkan perjuangan, kita maksimalkan ibadah, kita maksimalkan ketaatan, kita maksimalkan berbagi. Pokoknya segenap perbuatan baik kita jalankan dengan semaksimal mungkin. Insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah, mendapatkan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi manusia yang betul-betul beruntung. Atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.